Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristawati, mahasiswi IAIN Metro Lampung yang sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan 2 dengan dosen pengampu Ibu Anita Lisdiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun berdasarkan bimbingan Ibu Anita Lisdiana MPD. Dan berikut ini merupakan kegiatan yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke, di sini pembelajaran akan Ibu mulai ketika semua dalam keadaan rapi. Jadi, bagi siswa yang merasa pakaiannya kurang rapi atau kerudungnya kurang rapi, mohon dirapihkan terlebih dahulu. Silakan. Sudah berasa rapi? Sudah. Oke, di sini Ibu minta tolong nih satu siswa untuk membantu Ibu menghapus papan bor. Kira-kira siapa nih yang mau nih? Ya, ada? Iya, makasih Mbak. Yuk. Nah, yang lain tempat duduknya dirapihkan, diluruskan ya. Biar ketika kita belajar kita sudah siap. Dan Ibu juga mempersiapkan media yang akan kita gunakan. Sudah Mbak, makasih ya. Bentar ya. Oke, sekarang udah siap semua nih. Sekarang Ibu minta bagi ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, siapa ketua kelasnya di sini? Saya. Oke, ketua kelas memimpin doa ya. Silakan. Duduk siap, doa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah telah berdoa. Doa ini gunanya untuk apa sih? Jadi doa ini gunanya agar ilmu yang kita peroleh nantinya dapat bermanfaat bagi kita, dapat berkah bagi kita, ya. Oke, sekarang Ibu absen. Kira-kira yang tidak hadir siapa? Ada? Atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua. Oke, Ibu absen. Yang pertama kali Banyu Sajiwa hadir. Hadir. Dea Sylvia hadir. Hadir. Dwi Luciana hadir. Hadir. Vina hadir. Hadir. Oke, semua hadir ya. Gimana nih pada pagi hari ini? Semangat nggak belajarnya? Semangat. Harus semangat ya. Ketika pembelajaran sudah dimulai, kita harus semangat belajar. Ingat orang tua ya adik-adik ya. Orang tua itu di rumah bekerja keras untuk kita dapat merasakan bangku pendidikan. Banyak orang di sekitar kita yang ingin sekali merasakan bangku pendidikan. Namun tidak ada kesempatan. Di sini kita ada kesempatan untuk merasakan bangku pendidikan, sehingga harus kita manfaatkan ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Ketika pembelajaran dimulai, kita harus semangat. Dan untuk meningkatkan semangat belajar kita bisa nih mengenang para pahlawan nih. Pahlawan itu telah berjuang mati-matian untuk kita merdeka, untuk kita belajar tanpa adanya penjajahan. Sehingga kita sekarang merasakan pembelajaran yang gimana? Tanpa penjajahan, ya kan? Ya. Jadi ini merupakan kenikmatan kita, sehingga harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Oke, untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kondisi alam Indonesia. Pernah dengar sebelumnya? Belum. Belum? Oke, kita bahas bareng-bareng ya.
Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah pembelajaran berlangsung, Ibu berharap kalian dapat mendeskripsikan ataupun dapat menjelaskan mengenai kondisi alam Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan kondisi fisik wilayah Indonesia. Yang ketiga, dapat menjelaskan flora dan fauna beserta persebarannya di Indonesia. Dan untuk model pembelajaran, jadi model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model cooperative learning. Apa sih itu? Jadi setelah materi Ibu sampaikan, nanti kalian Ibu buat berkelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut nanti Ibu berikan beberapa soal mengenai materi yang sudah Ibu bahas. Nanti kalian bisa menjawabnya secara berkelompok. Sampai sini paham? Oke, tadi materinya tentang kondisi alam Indonesia. Ibu tulis ya. Sekarang buka bukunya. Ditulis bareng-bareng. Dibuka bukunya. Yuk, kita tulis judulnya. Kondisi alam Indonesia. Sudah? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, kondisi alam Indonesia itu, alam di Indonesia itu sangat indah teman-teman semua. Dengan keindahan alam yang ada di Indonesia, banyak turis atau mancanegara datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya turis yang datang ke Indonesia, itu berdampak positif bagi Indonesia karena dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi bangsa Indonesia. Lalu di sini apa saja sih keindahan alam yang dapat dinikmati di Indonesia? Oke, di sini Ibu punya gambarnya nih. Ada beberapa keindahan alam yang ada di Indonesia. Bisa dilihat? Oke, yang di atas sebelah kanan apa ini? Oh iya, pegunungan. Lalu yang sebelahnya ada? Iya, ada di sini ada danau Mas, bukan laut ya. Ini danau. Lalu yang ketiga di belah kanan bawah ada sungai. Iya, dan yang terakhir ada persawahan. Jadi inilah keindahan alam Indonesia yang diburu atau dinikmati oleh turis atau mancanegara, sehingga turis dan mancanegara berbondong-bondong ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam ini. Jadi sudah sepatutnya kita menjadi warga negara itu bersyukur bahwa Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Kita sebagai penerus bangsa harus menjaga alam tersebut agar tetap asri dan lestari. Oke, itu tadi keadaan atau kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam Indonesia itu sendiri dapat dilihat melalui dua faktor. Apa saja? Oke, Ibu tulis ya. Yuk, kita tulis bareng-bareng. Yang pertama, dari faktor yang pertama dari faktor keadaan fisik wilayah Indonesia.
Sudah? Yang kedua, dari keadaan flora dan fauna. Sudah? Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, untuk keadaan fisik wilayah Indonesia itu dapat dilihat melalui 3 faktor lagi. Diturunkan lagi jadi 3 faktor. Apakah itu? Oke, ditulis lagi ya. Di sini ada faktor Oke, yuk ditulis. Jadi keadaan fisik wilayah itu dapat dilihat melalui 1, keadaan geologi, yang kedua dari segi iklim, dan yang ketiga ada bentuk muka bumi. Bagaimana? Sudah? Sudah? Oke. Jadi dari segi keadaan geologi ya, Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng besar. Apa saja lempeng yang ada? Yang pertama ada Indo-Australia, yang kedua ada lempeng Eurasia, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Nah, untuk lempeng Indo-Australia dan Eurasia itu bertumbuhan di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan untuk lempeng Eurasia dan Pasifik itu bertumbuhan di sepanjang Pulau Sulawesi, Papua, dan Maluku. Jadi tak heran teman-teman semua bahwa Indonesia banyak sekali gunung berapi. Oke, dari keadaan geologi Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 lempeng membuat Indonesia itu sering mengalami bencana alam. Apa saja? Oke, yang pertama itu gempa bumi. Jadi gempa bumi itu terjadi karena antar lempeng itu bertabrakan. Jadi gini, misalkan Ibu contohkan ya, ini lempeng Eurasia dan ini lempeng Pasifik. Ketika antar lempeng bertabrakan, maka akan menimbulkan suatu getaran. Nah, getaran itu sampai ke bumi. Karena getaran itu terjadi di dasar bumi. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan gempa bumi. Iya, gempa bumi. Selain itu, dari kondisi geologi Indonesia yang telah kita tulis tadi, juga menyebabkan Indonesia mengalami bencana alam yang kedua. Apakah itu? Yaitu tsunami. Iya, tsunami. Jadi Indonesia sering mengalami tsunami kan? Jadi proses terjadinya tsunami itu gimana? Jadi antar lempeng itu bertabrakan juga. Cuma peristiwa itu terjadi di dasar laut. Sehingga getaran yang terjadi itu mengakibatkan gelombang itu naik. Nah, ketika gelombang naik dan sampai ke permukaan laut atau pesisir pantai, maka akan menimbulkan bencana alam berupa tsunami. Dan yang ketiga, karena Indonesia ini tadi banyak gunung ya di Indonesia, karena tadi lempeng, jadi antar lempeng itu seperti ini. Antar lempeng bertabrakan dan muncullah suatu gunung. Nah, karena di Indonesia itu banyak gunung berapi, maka Indonesia juga sering mengalami gempa tektonik dan vulkanik. Kalau vulkanik itu diakibatkan oleh adanya aktivitas gunung berapi yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia juga terkenal
terkenal dengan banyak gunung berapi atau berapi yang sudah meletus dengan kedahsyatannya. Apa saja itu? Yang pertama ada di wilayah Sumatera. Siapa yang tahu? Ayo, pegunungan api yang ada di Sumatera, apa namanya? Iya, Krakatau. Jadi Krakatau ini merupakan gunung berapi yang pernah meletus dengan dahsyatnya sehingga getarannya itu sampai ke Australia. Padahal kita tahu ya, antara Gunung Krakatau dengan Australia itu sangat jauh karena Australia itu letaknya itu dekat dengan Pulau Papua di ujung wilayah Indonesia. Nah, getarannya itu sampai ke Australia dan Indonesia ataupun beberapa negara di dunia itu mengalami mengalami kegelapan. Kegelapan yang dimaksud itu karena adanya abu vulkanik dari aktivitas Gunung Krakatau tersebut. Jadi Gunung Krakatau terkenal di dunia dengan kedahsyatannya. Lalu yang kedua juga Indonesia memiliki gunung berapi juga di wilayah Jawa Tengah. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Iya, namanya gunung berapi. Sudah pernah dengar? Iya, sudah pernah dengar ya, namanya gunung berapi di Jawa Tengah. Itu juga pernah meletus dengan kedahsyatannya, sehingga dua gunung yang ada di Indonesia itu masuk ke daftar dunia dengan meletus begitu dahsyatnya, sehingga masuk daftar dunia dengan gunung meletus dengan dahsyat, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang kedua, bentuk muka bumi. Jadi keadaan fisik wilayah Indonesia itu dapat dilihat melalui bentuk muka bumi. Nah, untuk negara Indonesia sudah Ibu jelaskan kemarin bahwa negara Indonesia terkenal dengan negara kepulauan. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia itu memiliki banyak pulau. Lalu sekarang Ibu tanya nih, berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Belum? Oke, sekarang buka bukunya halaman 51. Yuk. Dibuka semua bukunya. Sudah? Nah, di situ ada dijelaskan berapa jumlah pulau di Indonesia. Oke, sekarang Ibu minta satu siswa untuk dapat menuliskan jumlah pulau yang ada di Indonesia. Kira-kira siapa nih yang berani dan mau maju ke depan? Saya. Oke, silakan. Terima kasih ya, Mbak. Yuk, yang lain juga mencatat ya. Sudah selesai? Terima kasih ya Mbak ya. Nah, di sini sudah ditulis nih oleh salah satu teman kita nih, berapa jumlah pulau Indonesia. Jadi, jumlah pulau Indonesia itu mencapai 3
terdiri atas daratan dan lautan. Untuk daratannya itu sebesar 1,922,570. Itulah luas daratan wilayah Indonesia. Sedangkan untuk luas lautan itu mencapai 3,257,483. Dari data yang sudah dituliskan teman kita, dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu lebih luas lautan dibandingkan daratan. Jadi Indonesia itu lebih luas lautannya dibandingkan daratan. Dari banyaknya pulau yang ada, itu bentuk muka buminya berbeda teman-teman. Ada yang dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, dan ada gunung. Oke, di sini Ibu memiliki gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan di sini juga sudah dikasih keterangan. Oke, Ibu ke situ ya, biar jelas ya. Nih, bisa dilihat semuanya? Bisa ya? Ini ada yang pulau besar nih. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan pulau-pulau kecil. Nah, di sini dikasih keterangan nih. Untuk yang merah ini untuk daerah pegunungan. Ya. Untuk yang hijau ini daerah perbukitan, dan untuk yang oranye ada dataran tinggi, dan yang kuning ada dataran rendah. Oke, kita lihat semua di sini. Yuk, dilihat. Dari data ini kita lihat untuk daerah pegunungan yang paling banyak di mana? Di Pulau Sumatera. Nah, untuk daerah perbukitan nih di mana? Yang hijau. Kalimantan yang paling banyak ya. Nah, untuk dataran tinggi itu paling banyak juga di Pulau Sumatera, dan untuk dataran rendah paling banyak di Papua. Nah, inilah kondisi fisik wilayah Indonesia. Ini menggambarkan bentuk muka bumi Indonesia. Di sini sudah dijelaskan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan. Nah, inilah gambar sebenarnya bentuk muka bumi Indonesia. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada iklim. Jadi Indonesia itu memiliki satu iklim. Iklim apa itu, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Belum? Ya, Indonesia itu beriklim tropis. Suhu yang ada di Indonesia itu belum ada yang tahu tentang suhu Indonesia? Jadi suhu Indonesia itu 27 derajat Celcius. Sehingga dengan suhu tinggi tersebut, ketika Indonesia mengalami musim kemarau maupun musim penghujan, itu perbedaannya tidak terlalu spesifik. Nah, untuk iklim tropis yang ada di Indonesia itu ada karena beberapa faktor. Yang pertama karena adanya iklim laut, yang kedua iklim musim, dan yang ketiga iklim tropis. Dari ketiga faktor inilah yang membuat Indonesia cukup akan curah hujan. Untuk curah hujan Indonesia itu mencapai 25.000 mm per tahun. Selain itu, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia cukup akan sinar matahari. Dari kedua faktor tersebut, yang pertama curah hujan cukup, yang kedua sinar matahari cukup, inilah yang membuat Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian. Jadi tak heran bahwa penduduk di Indonesia sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai petani. Dari sini paham? Oke. Dan untuk yang paling unik di Indonesia itu ada angin muson. Jadi angin muson itu yang menyebabkan
terjadinya musim kemarau dan musim penghujan di Indonesia. Oke, paham? Oke, kita sekarang lanjut ke faktor kedua, yaitu flora dan fauna. Di sini kita menggunakan media berupa PPT ya. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint yang akan kita lihat bersama-sama. Mengenai flora dan fauna di Indonesia. Oke. Bisa terlihat semua? Kita mulai. Oke, jadi Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Bahkan Indonesia itu masuk deretan 3 besar dunia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati besar. Yang pertama itu ada negara Brazil di Amerika Selatan, terus ada Zero di Afrika, dan yang ketiga ada Indonesia. Nah, Indonesia itu banyak sekali loh flora dan faunanya. Lalu apa sih yang menyebabkan Indonesia banyak flora dan fauna? Nah, itu berkaitan dengan iklim Indonesia. Tadi iklim Indonesia apa? Iya, dengan iklim tropis, dengan curah hujan yang cukup, dengan sinar matahari yang cukup, maka di Indonesia ini banyak tumbuhannya. Sehingga tumbuhan yang ada di Indonesia itu sangat subur. Nah, inilah yang menjadi keindahan tersendiri dari bangsa Indonesia. Dari banyaknya flora di Indonesia atau tumbuhan yang ada di Indonesia mengakibatkan banyaknya fauna di Indonesia. Karena fauna tersebut mencari wilayah hidup yang mudah untuk mencari makan. Nah, karena sebagian besar fauna itu pemakan tumbuhan. Oleh karena itu yang menyebabkan Indonesia banyak atau beragam akan flora dan fauna. Oke, yang pertama kita bahas flora dulu. Jadi flora Indonesia itu dibedakan ini, bisa dilihat ya. Dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama Indo-Malayan, yang kedua ada Indo-Australian. Nah, kelompok Indo-Malayan ini meliputi mana? Meliputi Indonesia bagian barat. Ada Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan untuk Indo-Australian itu meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu tadi 2 kelompok besar flora di Indonesia. Lalu untuk ciri-cirinya yang membedakan antara flora Indonesia bagian barat dengan flora Indonesia bagian timur, itu yang pertama, banyak jenis meranti di Indonesia bagian barat. Di sini ada yang tahu tumbuhan jenis meranti itu seperti apa? Ada? Iya, benar ya. Jadi tumbuhan meranti itu tumbuhan yang merambat atau tumbuhan yang merambat dengan tumbuhan yang lainnya. Pernah lihat? Iya, itu tumbuhan meranti. Nah, untuk Indonesia bagian timur itu sedikit jenis meranti. Lalu yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan untuk Indonesia bagian barat. Nah, untuk Indonesia bagian timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Nah, jenis rotan ini paling banyak di Indonesia bagian barat itu di Pulau Sumatera. Mengapa? Karena di hutan Pulau Sumatera itu terkenal dengan hutan hujan tropis. Banyak sekali hutan dengan ketinggian hutannya tinggi-tinggi intinya. Di situ banyak terdapat rotan. Lalu yang ketiga, untuk Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih. Sedangkan Indonesia bagian timur itu terdapat hutan kayu putih. Lalu yang keempat, sedikit jenis tumbuhan matoa
di Indonesia bagian barat. Sedangkan Indonesia bagian timur itu banyak jenis tumbuhan matoa. Yang kelima ya, yang kelima di sini dijelaskan bahwa di Indonesia bagian barat itu sedikit tumbuhan sagu. Untuk Indonesia bagian timur itu banyak tumbuhan sagu. Salah satunya di mana? Di Papua. Kita tahu bahwa makanan pokok orang Papua itu sagu. Sehingga di Papua itu banyak sagu. Sudah tahu kan bahwa Papua makanan pokoknya sagu, bukan beras loh ya. Iya. Lalu untuk Indonesia bagian barat yang terakhir ciri-cirinya terdapat berbagai jenis nangka. Benar? Iya, benar, di sekitar kita banyak jenis nangka. Kalau di Indonesia bagian timur itu tidak terdapat jenis nangka. Inilah yang membedakan antara tumbuhan ataupun flora Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Kita lanjut ya ke fauna. Sebelumnya nih, Ibu dari tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Di sini sudah tahu kan ya fauna itu apa? Tahu? Flora itu apa? Iya, tumbuhan. Fauna apa? Iya, hewan. Nanti jangan-jangan Ibu sudah menjelaskan panjang lebar, kalian belum paham flora dan fauna. Paham ya? Iya, paham. Yuk kita bahas fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia, Mbak, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Untuk fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada fauna Indonesia bagian barat, yang kedua ada fauna Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga ada fauna Indonesia bagian timur. Oke, fauna Indonesia ini dikelompokkan berdasarkan garis. Yang pertama ada garis Wallace, yang kedua ada garis Weber. Nah, untuk garis Wallace itu garis yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan tengah. Kalau garis Weber itu garis yang memisahkan antara Indonesia tengah dengan Indonesia timur. Iya, timur. Yang pertama kita bahas nih fauna bagian barat. Jadi anak-anak semua, fauna bagian barat itu disebut juga sebagai fauna asiatis. Mengapa demikian? Karena fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu hampir mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Sehingga fauna yang ada di Indonesia barat disebut fauna asiatis. Dari sini paham? Oke, apa saja sih fauna Indonesia bagian barat? Di sini Ibu sajikan gambarnya. Yang pertama ada gajah, yang kedua ada harimau, yang ketiga ada badak bercula 1, dan yang ketiga ada banteng. Dari keempat fauna ini yang paling terkenal yang mana? Ayo. Ini menjadi ikonnya Lampung loh. Ayo, mana? Gajah. Iya, gajah. Yang paling terkenal gajah. Sudah pernah ke Waigambas? Belum? Iya, kapan-kapan ke sana ya. Menjadi ikonnya orang Lampung. Dan bahkan gajah ini masuk ke dalam batiknya orang Lampung. Sehingga kelestarian gajah ini sangat dilestarikan di wilayah Sumatera agar tidak punah. Karena gajah merupakan binatang yang paling khas di wilayah Lampung atau Sumatera. Oke, kalau untuk banteng mungkin kita jarang yang melihat ya. Badak bercula 1 juga mungkin jarang, bursa harimau juga mungkin jarang. Lalu fauna Indonesia bagian tengah. Nah, sebelum lihat gambarnya kita bahas dulu nih fauna Indonesia bagian tengah. Jadi fauna Indonesia bagian tengah itu disebut fauna peralihan. Mengapa demikian? Karena fauna yang ada di Indonesia bagian tengah itu merupakan peralihan antara fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jadi gini, fauna Indonesia bagian barat dan fauna bagian timur itu saling bersilang dan menghasilkanlah beberapa fauna yang ada di Indonesia
Indonesia bagian tengah. Sehingga hampir mirip nih, untuk fauna Indonesia bagian tengah itu hampir mirip dari fauna bagian barat maupun fauna bagian timur. Lalu apa saja sih hewannya atau faunanya? Yang pertama nih ada anoa, yang kedua ada komodo, yang ketiga ada kuskus, dan yang terakhir ada babi rusa. Iya. Dari yang fauna keempat ini yang paling terkenal yang mana? Ibu tanya. Yes, ada yang tahu? Komodo. Iya, komodo. Untuk Indonesia bagian tengah itu terkenal dengan komodonya. Bahkan ada satu pulau di Indonesia yang disebut sebagai pulau, iya, Pulau Komodo. Oke, selanjutnya ya. Ada fauna Indonesia bagian timur. Tadi kita udah bahas nih fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah. Sekarang fauna bagian timur. Ini disebut juga fauna Australis. Mengapa demikian? Karena fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu hampir mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Di sini contohnya ada walabi, ada landak irian, ada burung cendrawasih, lalu ada burung nuri. Dari keempat fauna ini, yang paling terkenal yang mana? Burung cendrawasih. Iya, burung cendrawasih dengan keindahannya ya. Jadi yang paling terkenal itu ada burung cendrawasih dengan keindahannya. Itu merupakan ikonnya Pulau Papua hingga menjadi batik dari Pulau Papua. Sampai sini paham? Oke, jadi materi sudah selesai nih. Sekarang Ibu mau buka pertanyaan. Bagi yang belum paham, silahkan bertanya. Ada? Oke, siapa namanya Mbak? Iya, Mbak Vina. Ibu tolong jelaskan kembali, saya belum paham bagian iklim laut. Iklim laut ya? Oke. Ada lagi? Iya, yuk. Bu, tolong jelaskan kembali mengenai gempa tektonik yang terkait itu. Saya belum paham. Oke. Jadi pertanyaannya bagus-bagus nih teman kita nih. Yang pertama ada, yang pertama apa Mbak? Bagian iklim laut. Iya, pengertian iklim laut ya. Yang kedua ada gempa vulkanik dan tektonik. Oke, Ibu bahas yang pertama dulu ya. Jadi iklim laut itu iklim yang seperti apa sih? Jadi iklim laut itu terjadi karena adanya penguapan air laut. Jadi air laut itu menguap hingga menghasilkan suatu embun atau awan. Nah, awan itu ketika terkena angin, dia akan berpindah ke daratan dan menghasilkan suatu hujan. Itu yang disebut iklim laut. Paham? Untuk pertanyaan yang kedua nih tentang gempa vulkanik dan gempa tektonik. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai Indonesia yang terletak di pertemuan antara tiga lempeng. Nah, ketika lempeng antar lempeng itu bertabrakan di dasar bumi, itu menghasilkan suatu gempa. Nah, gempa itu disebut gempa tektonik. Nah, apa sih bedanya gempa tektonik dengan vulkanik? Kalau gempa vulkanik itu gempa yang diakibatkan karena adanya aktivitas gunung berapi. Jadi, misalkan ya ini gunung berapi. Jadi pijarnya gunung berapi itu ada di bawah. Ketika dia mau ke atas, itu dia harus menerobos berbagai batu yang ada di gunung tersebut. Jadi terjadilah suatu getaran yang disebut dengan gempa vulkanik. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Oke, materi sudah Ibu jelaskan sesuai dengan penjelasan di awal pertemuan atau di awal Ibu masuk tadi. Ibu menjelaskan bahwa kita akan menggunakan model cooperative learning. Jadi Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Sekarang Ibu ingin kalian berhitung 1 sampai 2, lalu nanti kembali lagi
1 sampai 2. Yuk dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 1, 2. Ya, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Untuk yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini saja. Di sini sebelah sini ada kelompok 2. Yuk. Yuk. Sudah? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke. Untuk yang menjadi ketua kelompok siapa? Kelompok 1? Iya, Mbak Dea ya. Untuk kelompok 2 yang menjadi ketuanya siapa? Ayo, jangan bermain ya kalau sudah pembelajaran berlangsung, jangan bermain-main, ya? Iya. Mas Bayu ya? Oke. Jadi untuk ketua kelompok nanti tugasnya mempresentasikan hasil kerja kelompok, ya. Untuk yang anggotanya itu nanti tugasnya mencatat pertanyaan yang akan saya berikan. Yuk, anggota kelompok mana? Yuk siap-siap mencatat pertanyaan yang ibu berikan. Sudah siap? 1. Jelaskan mengapa di Indonesia banyak pegunungan. Yang kedua, jelaskan mengapa di Indonesia sering mengalami gempa bumi dan tsunami. Yang ketiga, jelaskan mengapa di Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Sudah? Yang keempat, sebutkan ciri-ciri flora Indonesia bagian barat. Yang kelima, sebut dan jelaskan lima fauna Indonesia bagian timur. Oke, sudah ditulis? Sekarang silahkan berdiskusi di dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Kemudian nanti kalian di dalam kelompok membentuk laporan ya, laporan kelompok yang nanti akan dipresentasikan. Oke, silakan.
Gimana? Sudah ada hasil kerja kelompoknya? Sudah dijawab semua? Oke, yang pertama kali presentasi Ibu ingin kelompok 1 dulu ya. Ketua kelompok 1 siapa? Oke, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Indonesia banyak pegunungan karena Indonesia terletak di pertemuan lempeng. Jika ada lempeng yang bertabrakan maka akan muncul pegunungan. Indonesia sering mengalami gempa karena Indonesia terletak di pertemuan lempeng. Jika antar lempeng bertabrakan maka akan menimbulkan getaran yang disebut gempa. Namun apabila getaran tersebut terjadi di dasar laut maka gelombang air laut akan naik dan terjadilah tsunami. Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian karena Indonesia beriklim tropis dan cukup hujan serta sinar matahari. Ciri-ciri flora Indonesia bagian barat yaitu banyak jenis meranti, banyak jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, sedikit tumbuhan matoa, sedikit tumbuhan sagu, banyak jenis nangka. Fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis. Contoh fauna Indonesia bagian timur yaitu kuskus, pemanjat berkantung, landak irian, dan burung cendrawasih. Sudah? Oke, sekarang coba tanya ke kelompok W. Siapa tahu ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan Mbak. Diajukan pertanyaannya. Ya. Mengapa di Indonesia bagian barat sedikit tumbuhan sagu? Oke. Mengapa nih di Indonesia bagian barat kok sedikit sagu? Alasannya kenapa? Sudah? Iya. Ya, dipikir dulu, mengapa Indonesia bagian barat kok sedikit sagu? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Oke, gimana? Sudah ada? Oke, silahkan dijawab. Indonesia bagian barat sedikit tumbuhan sagu karena tanah dan lingkungannya berbeda dengan Indonesia bagian timur. Oke, coba tanya, gimana? Bagi penanya sudah paham? Sudah. Terima kasih ya, Mbak, jawabannya. Oke, silakan duduk. Oke, dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2. Silakan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan. Indonesia banyak pegunungan karena Indonesia terletak di permukaan 3 lempeng yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Jika ketiganya bertabrakan maka akan menimbulkan pegunungan. Indonesia sering mengalami gempa karena Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng. Apabila saling bertabrakan maka akan menimbulkan getaran di bumi yang disebut gempa, dan apabila tabrakan terjadi di dasar laut maka akan timbul tsunami. Indonesia cocok untuk pertanian karena Indonesia cukup hujan dan matahari. Ciri-ciri flora Indonesia bagian barat yaitu banyak jenis meranti, banyak jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, sedikit tumbuhan matoa, sedikit tumbuhan sagu, banyak jenis nangka. Fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis ataupun contoh fauna Indonesia bagian timur yaitu walabi, landak, irian, cendrawasih, burung nuri, kanguru, beruang. Sudah? Oke. Kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan. Sekarang coba tanya ke kelompok 1 nih. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Yuk tanya. Apa yang ada yang bertanya? Saya. Mengapa fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis? Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Mengapa fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis? Mengapa demikian?
dipersiapkan jawaban yang terbaik dari kelompok 2. Sudah ada? Belum. Ya. Saya tunggu ya. Gimana? Fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis karena fauna yang ada di Indonesia bagian timur mirip dengan fauna Australia. Oke, jawabannya bagus banget. Coba tanya ke penanya, apakah sudah paham? Kalau sudah paham? Oke, terima kasih. Silakan. Oke, sekarang Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama nih, mengapa Indonesia banyak pegunungan? Oke, jawaban dari kelompok 1 dan 2 itu sudah benar sekali. Bahwa Indonesia banyak pegunungan karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng. Sehingga ketika antar lempeng itu bertabrakan, maka akan menimbulkan sebuah pegunungan. Contohnya seperti ini nih. Ini lempeng. Ketika bertabrakan maka akan muncul permukaan bumi yang disebut pegunungan. Lalu yang kedua nih, jelaskan mengapa di Indonesia sering mengalami gempa dan tsunami. Itu tadi berkaitan dengan lempeng yang ada di Indonesia. Ketika lempeng itu bertabrakan, maka apabila terjadi di dasar bumi, itu akan menghasilkan fenomena berupa gempa bumi. Namun, jika tabrakan antar lempeng terjadi di dasar laut, maka akan menghasilkan tsunami. Karena tsunami itu terjadi karena adanya gelombang air laut yang tinggi ke permukaan laut. Oke, yang ketiga nih. Jelaskan mengapa di Indonesia sangat cocok untuk pertanian. Jawabannya juga benar, karena Indonesia beriklim tropis. Indonesia cukup akan curah hujan dan cukup akan sinar matahari. Dan karena itu Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian. Dan yang keempat, sebutkan ciri-ciri flora Indonesia bagian barat. Ya benar sekali, tadi ada yang menyebutkan di Indonesia bagian barat itu tidak terdapat sagu. Ya benar. Tidak terdapat hutan kayu putih. Benar. Lalu banyak tumbuhan nangka. Ya ada. Oke, dan sebagainya itu benar sekali. Lalu yang kelima, sebut dan jelaskan 5 fauna bagian timur. Jadi kita disuruh jelasin dulu nih, fauna bagian timur itu disebut apa? Jadi fauna bagian timur benar disebut sebagai fauna australis. Karena fauna tersebut hampir mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Dan tadi contohnya bahkan ada yang nyebutin 6 ya. Oke, itu sangat bagus sekali. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi apa pertanyaannya? Mengapa di Indonesia bagian barat sedikit Tumbuh sagu. Iya. Jadi tadi jawabannya gimana, Mbak Dia? Indonesia bagian barat sedikit tumbuhan sagu karena tanah dan iklimnya berbeda dengan Indonesia bagian timur. Iya, sebenarnya benar, tapi kurang tepat ya jawabannya ya. Jadi Indonesia bagian barat, ayo jangan ribut ya. Ketika pembelajaran langsung jangan ribut ya. Nanti temannya nggak fokus ya. Oke, jadi Indonesia bagian barat kok tidak terdapat atau sedikit tumbuhan apa tadi? Sagu. Karena tumbuhan sagu itu banyak hidup di daerah dataran rendah. Nih, Ibu tadi sudah menunjukkan nih bentuk muka bumi. Di daerah dataran rendah yang paling banyak mana? Pak? Iya. Sehingga untuk sagu sendiri banyak terdapat di Papua. Dan sagu juga tumbuh di tanah yang bergambut. Seperti contohnya di Papua. Sehingga sagu menjadi makanan pokok orang Papua. Oke, yang kedua pertanyaan dari Mbak Vina. Mengapa fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis? Iya, tadi jawabannya apa?
Karena mirip dengan apa tadi? Mirip dengan fauna Australia. Iya, jawabannya hampir sama. Jadi ada sejarahnya nih teman-teman. Mengapa kok fauna Indonesia bagian timur itu mirip dengan fauna Australia? Karena pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman es, antara Papua dengan Australia, benua Australia itu bergabung jadi satu. Nah, hewannya itu sama. Nah, ketika es mencair, lalu es tersebut kan mencair nih, lalu terbentuk dua pulau, yaitu antara pulau atau benua Australia dengan pulau Papua. Nah, itu hewan ada yang ke benua Australia, ada yang ke Irian Jaya atau Papua, sehingga itulah yang menyebabkan antara hewan yang ada di Papua dengan Australia itu hampir sama. Karena itu tadi berdekatan dan awalnya itu bersatu. Karena ada mencairnya es, sehingga hewan itu terbagi jadi dua. Nah, itulah yang menyebabkan fauna yang ada di Indonesia bagian timur, yaitu Papua, hampir sama dengan benua Australia. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi pembelajaran sudah selesai nih. Sekarang kita merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi Ibu ingin bertanya terkait model pembelajaran cooperative learning. Jadi gimana? Pembelajaran cooperative learning ini mempermudah kalian dalam belajar tidak? Ya, mudah ya. Dengan menggunakan model cooperative learning ini dapat mempermudah kita dalam belajar. Lalu untuk gambar yang Ibu sajikan, ada dua gambar tadi ya. Nih ada keadaan alam dan ada bentuk muka bumi. Sekaligus Ibu juga ada nih PowerPoint tentang flora dan fauna Indonesia. Itu kira-kira membantu kalian tidak dalam memahami materi? Iya. Iya ya. Oke, jadi pada intinya model pembelajaran, gambar yang Ibu sajikan, PowerPoint yang Ibu tampilkan itu mempermudah kita selama pembelajaran berlangsung. Oke, sekarang sebagai pengayaan ini, Ibu ada tugas rumah bagi kalian. Yuk ditulis untuk tugas rumahnya. Soalnya mengenai carilah informasi mengenai proses terjadinya angin muson di Indonesia. Sehingga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sudah? Oke. Dan Ibu sampaikan ya, jangan lupa dibaca materi selanjutnya mengenai perubahan ruang akibat interaksi antar ruang. Ya, dibaca untuk materi selanjutnya. Dan Ibu sampaikan jangan pernah bertengkar kalian antar sesama ya, saling menyayangi. Jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah dan selalu semangat belajar ya. Oke, sekarang Ibu minta ketua kelas memimpin doa. Yuk. Duduk siap, doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.